Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Ya, di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Pendeta Eko Roniono dari Bandung beserta Ibu yang siap menyampaikan kebenaran firman Tuhan menjadi saluran berkat Tuhan buat jemaat kita pada siang hari ini. Pak Pendeta Ron Eko dengan Ibu bisa bangkit berdiri menghadap ke jemaat. Beri aplaus buat beliau. Selamat datang, Tuhan memberkati. Mari saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan persiapkan hati kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian.
Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saudara-saudara, kita akan bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah raya yang kedua ini. Sepenuhnya kita akan serahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Biar Roh Kudus sendiri yang akan memimpin, menyertai, dan memberkati kita semua. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Kita masih tetap berdiri. Shalom sekali lagi. Shalom. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, banyak hal yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita. Segala rencangan indahnya itu boleh terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu mari siang hari ini kita ada di tempat ini, kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan.
ini kami naikkan syukur kepada Engkau Tuhan, karena Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Kemurahan-Mu senantiasa ada buat kami Tuhan, sehingga siang ini kami boleh ada di tempat ini. Kami rindu untuk memuji Engkau, kami rindu meninggikan nama Engkau, karena Engkaulah Raja di atas segala raja, yang layak untuk terima pujian dan sembah kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami siang ini sepenuhnya ke dalam tangan Engkau, dari awal pertengahan sampai akhirnya. Dan kami mau memulainya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang sudah diberkati Tuhan katakan sama-sama, amin, haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan di dalam hidup kami. Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan, hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 hosana. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Katakan, hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Hosana, hosana. Haleluya, beri tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Bila kita naikkan syukur kita kepada Tuhan, kita masuk gerbangnya dengan puji-pujian. Bermakmurlah bagi Dia. Hadiratnya dengan hati bersyukur, Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya
Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, 2 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2021, di bulan September, tanggal 17 waktu itu, hari Jumat, sewaktu saya akan pergi ibadah wanita, pada waktu persiapan mandi, tidak terasa ada benjolan di payudara kanan sebelah kanan saya. Dan hari Senin saya pergi ke dokter untuk memeriksakan, dan dokter Semarang mengatakan benjolan itu sudah terlalu besar, Bu, hampir 3 cm ya, dan harus diambil. Dan dokter memperkirakan itu kanker yang ganas sehingga harus segera diambil. Saudaraku yang kasih Tuhan, waktu saya mendengar seperti itu, sebagai seorang wanita, saya hanya bisa menangis. Saya hanya bisa minta pertolongan kepada Tuhan. Untung saya mempunyai saudara-saudara, teman-teman, rekan-rekan sepelayanan yang terus mendukung, mensupport, dan mendoakan saya. Saudaraku yang kasih Tuhan, pada waktu saya berdoa malam itu, ada suara yang mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Tetapi karena rasa ketakutan saya yang luar biasa, ya, saya mengabaikan suara itu. Saya hanya menganggap itu hanya halusinasi saya. Tetapi Tuhan mengatakan itu sampai 3 kali. Dan waktu itu saya katakan, ya Tuhan, saya percaya semuanya akan baik-baik saja. Tetapi secara manusia, rasa takut itu masih ada, rasa khawatir itu masih ada, rasa gentar itu masih ada. Singkat cerita, saya berobat ke Jakarta, dan di Jakarta pun dokter mengatakan hal yang sama tentang benjolan itu yang harus segera diambil. Dan waktu dokter mengatakan harinya, saya sudah siap 2 hari sebelum operasi itu dilakukan. Saya bermimpi. Waktu itu saya melihat tubuh saya ditidurkan di atas meja operasi. Dan ruangan yang dipakai waktu itu, ruangan yang sama yang akan saya pakai 2 hari kemudian waktu saya akan operasi. Saya tahunya setelah saya masuk di dalam operasi itu, di ruang operasi, saya baru tahu bahwa waktu mimpi itu, ruangan itu sama, hanya tidak ada suster. Waktu itu dalam mimpi saya hanya melihat dokter yang mengoperasi. Dan di sebelah kiri saya ada Tuhan Yesus yang berdiri. Saya melihat Tuhan Yesus tidak seperti orang ngomong penuh sinar kemuliaan sehingga tidak dapat dilihat wajahnya. Saat itu saya melihat dengan jelas wajah Tuhan Yesus. Pakaiannya juga pakaian putih seperti pakaian baptis itu ya, saudara. Saya bisa melihat dengan jelas. Dan waktu dokter itu melakukan operasi, saya lihat Tuhan turut membungkuk, mengerjakan sesuatu kepada saya. Setelah saya tersadar, saya berkata, terima kasih Tuhan, saya sekarang tidak akan takut lagi, saya tidak akan khawatir lagi, karena saya tahu 2 hari nanti saya akan dioperasi. Dokter hanyalah alat dan Engkau sendiri yang mengerjakannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu Tuhan yang luar biasa. Setelah operasi itu dilakukan, apa kata dokter? Ibu, semuanya akan baik. Ibu tidak perlu mengkhawatirkan semuanya, karena itu bukan kanker yang ganas, itu hanya sebuah kiste. Dan setelah diambil, semuanya akan beres. Ibu tidak akan perlu takut. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin siang hari ini di antara Bapak Ibu Saudara ada yang datang dengan membawa ketakutan, apapun itu. Mungkin ketakutan akan hidup ini, menjalani hidup ini, pekerjaan, sakit penyakit apapun. Ingat, kita punya Tuhan yang hebat, amin. Kita punya Tuhan yang luar biasa, dialah dokter di atas segala dokter. Oleh sebab itu, biarlah siang hari ini kita mau katakan, aku percaya Tuhan masih ada mujizat. Aku percaya Tuhan tanganmu masih bekerja, dan janjimu tidak pernah membiarkan kami sendiri. Tuhan tidak akan melepaskan saudara dan saya. Dia selalu ada buat saudara dan saya. Amin. Haleluya.
bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian ini. Di saat ku takut, katakan pada diri kita saudara, aku tidak akan takut karena Engkau menopangku Tuhan. Katakan pada diri kita, aku tidak akan gentar Tuhan, karena Engkaulah Tuhan penolongku. Kau Tuhan penolongku. Katakan sekali lagi, di saat ku takut, di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Katakan, ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Katakan, ku percaya Tuhan, percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Katakan lebih, ku percaya masih ada mujizat. Percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Haleluya. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau satu-satunya tempat kami berteduh, Amin. tempat kami berlindung, tempat kami mengadu. Karena Engkau adalah gunung batu perlindungan yang luar biasa. Siang hari ini, umat-Mu datang karena kerinduan untuk berjumpa secara pribadi dengan Engkau dalam bait-Mu. Mereka memuji, menyembah, menghormati akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah persekutuan ini. Tuhan, mereka menaikkan pujian dengan dasar hati yang terdalam, hanya untuk menghormati Engkau ya Tuhan. Namun kerinduan itu juga yang membuat mereka rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, yang merupakan kekuatan di dalam kehidupan iman percaya mereka. Oleh sebab itu ya Bapa, kiranya Roh-Mu yang kudus menerangi setiap kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti akan firman Tuhan yang akan dibagikan. Benih-benih itu jatuh di tanah hati yang sudah dibajak untuk bertumbuh dan menghasilkan buah-buah bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Pakailah hamba-Mu dengan segala keterbatasannya, kuasa Roh Kudus yang mengambil alih, sehingga seluruh sidang jemaat Tuhan akan mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Shalom. Ya, terima kasih kepada Bapak Gembala beserta dengan Ibu, seluruh majelis dan seluruh sidang jemaat yang memberikan kesempatan kepada saya pada siang hari ini untuk membagikan berkat firman Tuhan. Adapun tema yang diberikan kepada saya adalah mengalami penggenapan janji Tuhan. Nats yang saya ambil terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-32. Injil Lukas pasal yang kedua ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-32. Saya akan bacakan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang ya Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini saudara dan saya hidup di zaman postmodern, zaman yang serba canggih, zaman yang serba instan, zaman yang serba cepat. Ya. Kemajuan teknologi sepertinya tidak terbendung, luar biasa. Demikian juga seharusnya diimbangi dengan kemajuan spiritual. Karena apa? Zaman ini berputar dengan cepat, Bapak Ibu Saudara. Di mana kalau kita tidak mengikutinya, maka kita akan terlambat. Oleh sebab itu, penantian atau yang disebut dengan sesuatu yang membuat waktu itu berlalu dengan sia-sia, itu tidak lagi populer di negeri ini juga. Penantian adalah sesuatu yang sangat membosankan. Apalagi kalau penantian itu ada di dalam ketidakpastian. Wah, itu semakin membuat sesuatu menjadi galau, menjadi gelisah, menjadi sangat tidak nyaman di dalam kehidupan ini. Israel pernah mengalami satu masa penantian yang panjang dan sangat membosankan. Ketika pemimpin mereka, Musa, naik ke Gunung Sinai untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Tetapi setelah dinanti-nanti, kok enggak turun-turun itu Musa. Sehingga bangsa ini mulai gelisah. Bangsa ini mulai cemas dan mengeluarkan berbagai dugaan satu dengan yang lain. Mungkinkah Musa ini telah mati? Mungkinkah Musa ini sudah lupa menggembalakan kita? Mungkinkah Musa ini sudah diangkat ke surga oleh Allah? Berbagai dugaan terjadi. Kenapa? Ketidakpastian. Enggak tahu kapan waktunya Musa itu akan turun gunung. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya pun pernah mengalami kecemasan dan kekhawatiran di dalam menunggu
Menunggu apa Bapak Ibu? Bukan menunggu pacar. Kalau menunggu pacar itu walaupun sehari juga rasa 1 jam, gak apa-apa. Menunggu hasil ujian kelulusan pada waktu SMP. Waduh, dak-dikduk. Lulus enggak ya? Nah, lulus enggak ya? Seharusnya saya tidak boleh memiliki kekhawatiran seperti itu. Mengapa? Karena setelah saya baca, saya ada nama di situ. Loh, saya ini ranking 3 loh. Tapi kenapa kok bisa khawatir? Seharusnya di dalam menanti itu biasa saja. Kemudian saya pernah mengajak saudara sepupu mengantar ke dokter. Dia seorang perokok berat Bapak Ibu pada masa mudanya. Sampai dia berlinang air mata di depan saya Bapak Ibu. Kenapa? Takut menunggu jawaban dari biopsi yang akan dinyatakan oleh dokter yang menanganinya. Dia takut. Jangan-jangan ada kanker ganas yang menggerogoti akan paru-paru saya. Karena dia sadar masa mudanya itu sangat senang sekali merokok Bapak Ibu. Dan puji syukur bahwa hasil biopsinya masih menunjukkan penyakit yang biasa saja, tidak kronis dan bisa berobat jalan. Nah saudaraku, siang hari ini saya mengajak kita belajar bersama-sama tentang kehidupan seorang nabi yang dengan sabarnya menunggu, menanti sampai di penghujung akhir hidupnya. Itu enggak gampang Bapak Ibu. Kalau menunggu 1-2 tahun masih oke. Tapi menunggu berpuluh tahun sampai pada titik akhir di dalam kehidupannya, itu bukan persoalan gampang. Tokoh tersebut adalah Simeon. Tokoh ini tidak banyak dicatat di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Orang bicara tokoh ini hanya muncul saat bersamaan dengan Natal. Tapi pada siang hari ini kita mau belajar resep apa yang dimiliki oleh kakek Simeon sehingga dia mengalami penggenapan janji Tuhan justru pada akhir saat-saat kematiannya. Oh, luar biasa itu. Ada 2 hal yang akan saya angkat bersama. Yang pertama, Simeon adalah sosok kakek yang bertekun di dalam doa. Dia adalah seorang kakek yang bertekun di dalam doa. Simeon ini hidup di dalam zaman bangsa Israel mengalami degradasi moral dan kesuraman. 400 tahun Tuhan tidak memberkati bangsa Israel dengan memberikan firman kepada mereka. Dia hanya berbicara kepada seorang kakek yang tua yang namanya Simeon. Dan pesannya pun singkat. Engkau tidak akan mati sebelum menyaksikan Mesias yang diurapi itu hadir. Singkat. Sedangkan yang lain tidak diperdengarkan firman Tuhan. Berarti kakek ini cukup istimewa di pemandangan mata Tuhan. Pertanyaannya, kalau Simeon oleh kuasa Roh Kudus yang dikaruniakan kepadanya mendorong dia setiap hari datang ke Bait Kudus untuk berdoa, sekalipun penantian di dalam doanya begitu lama,
tidak dijawab oleh Tuhan. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Di dalam penantianmu berdoa, kok seringkali engkau cepat-cepat meninggalkan ruang tunggu doa, sehingga doamu sia-sia. Saya katakan sekali lagi loh, kakek Simeon ini berdoa tanpa batas. Dia tidak tahu kapan Yesus Kristus Sang Mesias itu hadir. Yang dia tahu setiap hari, dia rajin masuk di dalam bait suci, menekukkan lututnya untuk berdoa. Itu yang dilakukannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berapa kali engkau berdoa di dalam hidupmu, tapi engkau sudah buru-buru meninggalkan ruang tunggu doa dan tidak menghasilkan apa-apa. Saya berikan satu rahasia kembali di dalam doa, seperti yang dialami oleh kakek Simeon. Ternyata Bapak Ibu, di dalam doa itu kita harus mengenal ada fase-fase yang harus dilalui. Bukan hanya sekedar menekukkan lutut, memejamkan mata, dan berdoa di hadapan Tuhan. Tetapi ada fase-fase di dalam doa yang harus kita lalui. Dan seringkali fase-fase itu yang menyebabkan saudara buru-buru meninggalkan ruang tunggu doa. Kita lihat fase apa itu? 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-45. 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 41 sampai 45. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi dera hujan sudah kedengaran." Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Sampai di sini dulu, saya akan penggal-penggal. Elia mendapatkan firman dari Tuhan untuk menghukum kerajaan utara, akan diberikan kekeringan selama 3,5 tahun. Dan kita melihat bagaimana beraninya Elia untuk menghadap Raja Israel yang namanya Ahab. Lihat ucapan firman Allah, tidak akan ada embun, tidak akan ada turun hujan selama 3,5 tahun. Dan pada saat kedua penantian itu sudah dilakukan, Elia berani lagi untuk menghadap kepada Raja Ahab. "Cepat, kamu pelanai kudamu, sebentar lagi akan turun hujan." Padahal hujan belum turun dan panas terik itu sama kondisinya 3,5 tahun. Saya merasakan di Kudus ini saat ini kering ya Bapak Ibu ya. Sudah mulai masuk bulan panas, musim panas ya. Kering. Baru berapa lama? Paling juga 2 atau 3 minggu ya. Ini 3,5 tahun. Kita bisa bayangkan kekeringan seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel. Dan ketika mendengar tentang hujan, tentunya ada sukacita besar yang akan menyertai di dalam kehidupan mereka. Dan apa yang dilakukan oleh Elia? Ini saudaraku, fase-fase ini yang harus kita mengerti ketika kita berdoa, supaya kita tidak cepat-cepat, buru-buru meninggalkan ruang tunggu doa. Saya akan lanjutkan. Tetapi
ayat 42b, Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah untuk berdoa dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi, demikianlah sampai 7 kali. Ini fase yang sangat membosankan Bapak Ibu. Fase apa di dalam doa yang sangat membosankan? Tidak ada apa-apa. Mungkin kau sekarang berdoa tidak ada apa-apa. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga bujang ini pasti ngomong, aduh, juragan ini memusingkan ya. Sudah dikasih tahu gak ada apa-apa. Hari pertama oke, gak ada apa. Mungkin hari kedua oke, gak ada apa-apa. Hari ketiga gak ada apa-apa. Hari kelima gak ada apa-apa. Bosen gak? Jujur, bosen Pak Eko. Engkau tinggalkan ruang tunggu doa. Terus kamu ngomong, berdoa gak berdoa ya podo ae. Karena apa? Bosan. Ini fase yang menentukan sekaligus membosankan. Kau harus lewati fase tidak ada apa-apa. Jangankan bujang ini tidak ikut berdoa loh saudaraku. Bujang ini cuma melihat di tepi laut. Ada apa di sana? Tidak ada apa-apa. Lapor ke Elia. Sampai 7 hari. Berapa lama engkau berdoa saat ini? Engkau bergumul di hadapan Tuhan saat ini. Berapa lama? How many times you pray with God? Berapa lama? Aduh Pak Eko, saya sudah 2 tahun ini berdoa, tapi tidak ada apa-apa. Saya bosan Pak Eko. Penantian yang sia-sia. Mending ngerjain yang lain atau mencari jalan pintas Pak. Daripada menunggu doa. Ini fase yang pertama. Fase tidak ada apa-apa. Lihat. Ketika memasuki hari yang ke-7. Seperti biasa Elia menyuruh paksa mungkin budaknya karena dia sudah merasa bosan. Lihat, ada apa di tepi laut? Ayat 44. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Fase yang kedua. Loh kok cuman ini Tuhan? Aku berdoa dan berharap bukan ini Tuhan. Kok cuman ini? Kecewa. Fase yang kedua. Hanya sebuah telapak tangan yang timbul dari laut. Hanya hal yang kecil yang Tuhan tunjukkan di fase yang kedua kepada Elia. Apakah engkau masih bisa meneruskan untuk tetap tinggal di dalam ruang tunggu doa ketika engkau berjumpa dengan fase yang kedua? Kecil. Bukan ini yang aku harapkan. Lanjut, fase yang ketiga. Ayat yang ke-44b. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Perhatikan ayat 45. Maka dalam sekejap
sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan tebal, lalu turunlah hujan lebat. Ahab naik kereta itu lalu pergi ke Yezreel. Tidak begitu lama mujizat besar terjadi ketika engkau tetap ada di ruang tunggu doa, tidak buru-buru meninggalkan oleh karena kesal, oleh karena enggak ada apa-apa, tetapi engkau bertekun seperti yang dilakukan oleh kakek Simeon. Seolah-olah dia mengatakan, sampai akhir hayatku aku tetap menanti kehadiran Sang Mesias. Wow, luar biasa. Oleh sebab itu dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, mengalami penggenapan janji Tuhan. Ketika Tuhan berkata kepada Simeon, dia tidak pernah menjanjikan, Simeon, pada saat kamu nanti berusia sekian, maka anak itu lahir. Tidak. Simeon pun seringkali, bahkan setiap kali, mengalami faktor tidak ada apa-apa. Berapa puluh tahun dia ada menunggu di ruang tunggu doa. Tidak ada apa-apa. Tetapi saatnya Tuhan untuk menjadikan yang tidak ada apa-apa menjadi ada. Itulah saat yang sangat dinantikan. Mujizat besar terjadi. Hujan berkat turun dengan luar biasa. Tadi pemimpin pujian mengatakan mujizat itu masih ada. Mujizat dialami dengan turunnya hujan berkat yang melimpah ruah yang ditunggu oleh bangsa Israel. Bertekun di dalam doa. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang mendorong kakek Simeon untuk tetap bertekun di dalam doa. Kalau menurut kekuatan dagingmu, gak akan mungkin. Gak akan sabar engkau menunggu. Tetapi kalau Roh Kudus ini yang ada di dalam dirimu mendorong engkau setiap saat, ayo datang doa di hadapan Tuhan. Maka sampai tuntas Tuhan akan menyatakan kuasanya yang dahsyat untuk mencurahkan berkatnya. Yang kedua, iman dan pengharapan dari si kakek yang kokoh. Seperti yang sudah saya jelaskan di ibadah umum 1, saya akan ulang ini karena ini bagian yang penting, Bapak Ibu. Apa sih iman itu? Seperti tadi saya sudah jelaskan di ibadah umum 1. Menurut penulis Ibrani, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tetapi menurut tulisan Rasul Paulus dari suratnya kepada jemaat di Roma, Roma pasal 10 ayat 17, jadi iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran suara siapa, Bapak Ibu? Suara tetangga? Suara saudara-saudara seiman? Suara siapa? Suara hati nurani? Bukan. Iman timbul dari pengharapan, yaitu pengharapan tentang firman Tuhan. Jadi saya katakan tadi di umum 1, kalau bukan firman Tuhan yang didengar, itu bukan iman, tapi iman. Apa itu iman? Iman adalah imajinasi indah. Itu iman.
imajinasi indah. Satu ruangan rumah sakit, ada 2 orang yang sakit. Hari itu dokter menyuruh salah satu dari penghuni rumah sakit ini untuk pulang. Penghuni yang satunya iri, penyakitnya lebih parah. Dan dia ngomong, lusa saya juga akan sama seperti itu, mau pulang. Itu bukan iman Bapak Ibu, itu iman. Firman Tuhan tidak mengenalkan dia untuk pulang. Dokter juga tidak menyuruh untuk dia pulang, karena sakitnya masih payah. Tapi dia berani mengatakan, saya mau pulang seperti rekan itu. Itu iman, bukan iman. Karena bukan pendengaran yang berasal dari firman Tuhan. Iman dan pengharapan selalu berjalan paralel. Selalu berjalan beriringan. Karena ada di dalam satu ayat firman Allah. Mengapa Bapak Ibu, orang Kristen yang sudah beriman, sudah menaruh pengharapan, lu kok gagal di dalam kenyataannya? Mengapa hal ini terjadi? Sudah beriman, sudah percaya Yesus, percaya. Menaruh harapan enggak? Pasti. Kok gagal? Kenapa? Saya katakan tadi di ibadah umum 1, ada satu misteri yang dipecahkan oleh Tuhan. Kita akan sama-sama lihat, inilah rahasia kegagalan kita. Roma pasal 5 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Roma pasal 5 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Oleh Dia, oleh Yesus, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan apa? Pengharapan. Kenapa kita gagal? Karena engkau menaruh pengharapanmu di bagian depan dari imanmu. Sehingga ketika harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan, kau kecewa. Aku sudah berdoa Tuhan, aku berharap, lu kok begini sih Tuhan? Kenapa ini Tuhan? Kecewa engkau, marah sama Tuhan. Orang Kristen yang berhasil, yang menuruti akan firman Tuhan, meletakkan pengharapannya pada bagian akhir di dalam imannya. Bagian akhir di dalam imannya. Sehingga ketika permulaan harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan, engkau tidak merasa resah, risau, kecewa, tidak. Kau akan tunggu sampai pengharapan itu terwujud karena engkau letakkan pada bagian akhir. Contohnya, Lukas pasal 8. Seperti tadi pagi saya kemukakan, Injil Lukas pasal 8 ayat yang ke-49 dan ayat yang ke-50. Saya bacakan. Ketika Yesus masih berbicara dengan siapa? Ya nanti. Datanglah seorang dari keluarga rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru.
Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Yairus diperhadapkan pada dua sisi kesulitan yang luar biasa. Satu, it's too late, terlambat. Gara-gara ada seorang wanita yang pendarahan 12 tahun yang menjamah jubah Kristus dan dia disembuhkan. Kristus ngomong, ada kuasa yang keluar dari tubuhku. Tanya sama muridnya, siapa ini orang ini? Muridnya nggak bisa jawab karena begitu banyak rombongan itu berdesak-desakan. Tapi wanita ini tahu diri, aku ketahuan. Jadi dia mengaku dan Yesus memberikan pengarahan, karena imanmu maka terjadilah kesembuhan ilahi. Tapi bagi Yairus, Bapak Ibu, waktu ini cepat. Waduh, anakku sudah sekarat ini. Banyak sekali penghalang. Benar saja, ketika Yesus masih ngomong sama perempuan ini, datang berita duka dari keluarganya. Anakmu sudah mati. Jangan susahin guru untuk datang bertandang ke rumahmu. It's too late, bocai. Gak ada artinya. Kalau saudara dan saya jadi Yairus saat itu, apa yang saudara lakukan? Apa yang saudara tindakan lakukan? Karena it's too late, terlambat itu. Kalau Yairus menempatkan pengharapan itu pada bagian imannya, dia pasti ngomong sama wanita ini, gara-gara kamu. Kamu kan 12 tahun mengalami pendarahan. Mbok ya nanti seminggu lagi kamu juga pasti tahan kan. Anakku 12 tahun sekarat dan mau mati. Pasti begitu kan Bapak Ibu. Marah dia. Gara-gara kamu. Apakah itu yang dilakukan oleh Yairus? No. Tidak. Mengapa tidak? Karena Yairus meletakkan pengharapannya pada bagian akhir dalam iman percayanya kepada Yesus. Ini kunci Bapak Ibu. Dia tidak mengatakan seperti itu, tapi dia tetap percaya akan kata-kata Yesus. Jangan takut, don't be afraid. Anakmu akan selamat. Luar biasa. Yairus tidak membayangkan anakku bisa bangkit lagi, anakku selamat. Caranya gimana? Enggak. Dia cuma percaya sama Yesus. Anakmu akan selamat. Pengharapannya diletakkan pada bagian akhir di dalam kebenaran imannya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Firman Tuhan katakan, talitakum. Anak itu kembali bangkit, hidup. Rohnya kembali dan diserahkan kepada Yairus. Ada sukacita besar. Apakah kakek Simeon tidak bisa mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, kenapa sih engkau kok belum menggenapi janjimu? Tuhan, apakah engkau sudah merubah jadwal untuk aku? Tuhan, apakah engkau sudah melupakan akan aku Tuhan? Bisa kan ngomong begitu? Saking lamanya nunggu di bait suci. Bisa mengatakan begitu. Tapi tidak dilakukan oleh kakek Simeon. Sampai pada saat penghujung usianya, bayi Yesus itu ada di hadapannya. Luar biasa Bapak Ibu.
Bayi Yesus itu ada di hadapannya, sehingga dia tidak bisa menyembunyikan sukacita di hatinya. Sehingga tercatat satu nyanyian dari kakek Simeon yang oleh Lukas ditulis dengan mantap di dalam bahasa Latin. Ada 4 nyanyian dengan teliti ditulis oleh Lukas. Yang pertama nyanyian syukur dari Maria yang disebut dengan Magnificat. Nyanyian syukur yang dikutip oleh Nabi Zakaria disebut Benedictus. Nyanyian yang dinyanyikan oleh karena kegembiraan yang meluap dilakukan oleh kakek Simeon, dicatat dalam bahasa Latin disebut Nunc Dimittis. Dan nyanyian malaikat yang ada di cakrawala pada malam hari menyambut kedatangan Yesus Kristus. Gloria in excelsis Deo. 4 nyanyian ditulis oleh Lukas. Karena apa? Rasa ucapan syukur yang luar biasa. Penantian seorang pendoa yang senantiasa mengharapkan terjadinya satu perubahan. Saya akan akhiri dengan satu kesaksian dari teman saya. Mohon bisa ditayangkan. Ya, bisa kelihatan. Ya. Kami memiliki rekan sepelayanan. Namanya Lim Keng Bun. Dulu rumahnya tidak jauh dari rumah istri saya waktu kecil. Dia lahir tahun 1959. Dia seorang anak yang rajin, tidak neko-neko, baik, cerdas. Tetapi pada usia 13 tahun Bapak Ibu, 1972 malapetaka datang menghampiri dia. Dia terserang satu penyakit aneh dan langka yang oleh istilah kedokteran disebut dengan istilah DMP, Dystrophy Muscular Progressive. Penyakit apa? Penyusutan tulang. Tidak ada obatnya Bapak Ibu. Kalau penyusutan, penyusutan otot. Kalau penyusutan tulang itu osteoporosis. Ini DMP, penyusutan otot. Pada umur 13 tahun sudah terkena ini. Menyerang apa saudaraku? Ya menyerang otot. Makin lama bertambah usia, makin lama makin menyedihkan. Sejak kami besuk pada saat itu, mengangkat satu gelas aqua yang kecil itu tidak mampu. Dia hanya ditemani oleh seorang suster yang setia. Karena apa? Semua tergantung pada suster ini. Ketika dia sudah capek, mau istirahat sebentar untuk bisa menekukkan badan, harus diurut dulu, diobrak-obrak dulu, baru ditegakkan. Bayangkan Bapak Ibu, dia menderita 51 tahun sampai saat ini. Ada harapan untuk sembuh? Ada Bapak Ibu. Dan saya pernah memancing dia Bapak Ibu. Bun, kamu adalah seorang pelayan yang sangat setia yang aku tahu. Pernahkah engkau marah sama Tuhan karena keadaanmu seperti ini? Dia tersenyum Bapak Ibu dan mengatakan, Pak Eko, setiap orang
orang yang besuk saya selalu mengajukan pertanyaan yang sama seperti Pak Eko. Apakah saya pernah marah sama Tuhan? Kok saya dikasih sakit begini? Bukan ditambahin berkat. Orang lumpuh yang ada di kolam Siloam itu hanya 48 tahun. Keng Bun 51 tahun. Dia katakan apa Bapak Ibu? Karena dia hanya bisa berdoa, berharap, dan harapannya diletakkan pada bagian akhir. Bukan saja imannya, tetapi hidupnya. Saya enggak marah Pak Eko. Siapakah saya ini Pak Eko? Mengapa saya harus marah? Siapakah saya ini? Aduh, saya terenyuh Bapak Ibu. Saya beserta istri ngomong, saya datang ke sana untuk memberikan penghiburan. Saya yang diberkati Bapak Ibu. Apakah kamu tidak ada upaya untuk kesembuhan ilahi? Ada Pak Eko. 4 tahun yang lalu rekan-rekan membawa saya ke Jakarta dengan kursi roda. Ada kesembuhan ilahi oleh pendeta Benny Hinn di Istora Senayan. Tapi kenyataannya saya nggak sembuh Pak Eko. Ada usaha Bapak Ibu. Tetapi belum waktunya Tuhan. Terus bagaimana kamu menghadapi akan semuanya ini? Dan bagaimana ketika engkau disembuhkan oleh Tuhan? Dia mengatakan, saya tidak pernah berbicara kepada Tuhan. Apabila engkau menyembuhkan. Tetapi dia ngomong, sewaktu engkau sembuhkan aku ya Tuhan. Waduh, itu iman yang luar biasa saudaraku. Dia bukan menuntut kesembuhan itu dari Tuhan. Tidak. Tetapi dia memohon belas kasihan. Waktu engkau menyembuhkan aku Tuhan. Wais. Di balik ketidakberdayaannya Bapak Ibu. Dia diberikan kecerdasan yang luar biasa. Dulu dia menjabat sebagai sekretariat gereja. Kerjaannya rapih Bapak Ibu. Dia tahu semua jemaat gereja Isa Al-Masih Lengkong Besar. Bahkan yang sudah mati dia bisa tahu. Luar biasa, otaknya cemerlang. Tapi fisiknya tidak bisa berbuat apa-apa. Dia mengatakan, Pak Eko, yang paling saya khawatirkan adalah ketika pembantu ini pulang kampung karena lebaran. Saya harus batasi, Pak Eko. Saya harus batasi untuk makan saya secukupnya, Pak Eko. Supaya maaf, saya tidak buang air besar. Itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa bagi saya. Siapa yang mau tolong selain daripada suster ini? Jadi makan setiap hari ketika suster ini pulang, dalam bahasa Jawa ini ditaki Bapak Ibu. Padahal dia itu sedang makan. Kami bawakan ayam goreng 1, dia habis. Tapi pada saat itu Bapak Ibu, dia harus betul-betul mengontrol supaya apa? Tidak buang air besar. Siapa yang mau tolong? Pedih Bapak Ibu, saya mendengar pedih. Kenapa Tuhan Engkau tidak tolong hamba-Mu yang setia ini? Tapi dia tetap menaruh pengharapan Bapak Ibu. Iman percaya Anda tetap tumbuh melalui apa? Melalui internet yang ada di depan dia setiap kali. Bahkan sekali-kali dia memberkati saya. Oh luar biasa.
Saya baru ketemu orang seperti ini. Saya mau memberkati, memberikan penghiburan, tapi saya yang diberkati. Saudaraku yang terkasih, apa sih yang menjadi pergumulanmu saat ini? Bertekunlah di dalam doa dan lihatlah proses apa yang terjadi saat ini. Ada fase-fase yang harus engkau lalui. Iman dan pengharapan yang berjalan seiring. Ratakan pengharapanmu di bagian akhir dari imanmu. Maka tidak lama lagi jawaban Tuhan akan menjadi satu kenyataan. Hujan berkat yang menjadi bagian dalam kehidupanmu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya tidak panjangkan firman Tuhan, saya rindu untuk menyanyi bersama-sama dengan jemaat. Saya persilahkan song leader, singer, para pemain musik. Mari kita akan sambut firman Tuhan dengan satu pujian. Aku percaya, refnya dulu. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya, aku percaya. Yes, God. Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Katakan, tiada yang seperti Yesus. Seperti Engkau. Yes, God. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau. Seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Katakan, aku percaya. Bapak Pendeta Yohanes yang akan berdoa. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku.
Tidak ada yang mustahil di hadapan Engkau, Tuhan. Kami pegang janji-Mu. Kami tidak mau berhenti puas sampai pada batas mendengar dan melihat. Kami rindu benar-benar mengalami kuasa firman yang sudah memberkati kami pada siang hari ini. Kami mau meletakkan pengharapan kami dan percaya penuh hanya kepada kuasa-Mu yang sanggup dan menyanggupkan kami untuk menghadapi realita hidup ini dengan senantiasa bersandar kepada kekuatan dan pertolongan Tuhan. Berikan kepada kami gairah, semangat untuk menjalani proses kehidupan ini dengan tetap berpengharapan kepada Engkau. Tidak ada kata menyerah. Meteraikan kebenaran firman-Mu menjadi rema, menjadi firman yang hidup dan menghidupkan hidup kami. Sehingga benar-benar kami mengalami penggenapan janji-janji Tuhan yang sudah Engkau nyatakan melalui kebenaran firman. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat dari Tuhan kepada kami. Sertai segala bentuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada beliau. Dengan kuasa, hikmat dari Tuhan melengkapi hamba-Mu ini. Sehingga seluruh pelayanan kehidupannya menjadi kehidupan yang menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Limpahi dengan kesehatan, kekuatan, stamina prima. Untuk senantiasa dapat menikmati penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sepenuhnya kepada hamba-Mu ini bersama dengan seluruh keluarga. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita benar-benar diberkati oleh Tuhan. 2 sesi berturut-turut melalui pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Kita senantiasa dimotivasi untuk selalu meletakkan pengharapan kita dan percaya penuh kepada Tuhan. Dan sekali lagi, jangan pernah menyerah. Kepada Pendeta Eko Riono, Bapak dan Ibu Yeni, terima kasih untuk pelayanan yang sudah disampaikan. Kiranya benar-benar memberkati sidang jemaat tempat ini. Kami berdoa kiranya Tuhan terus akan menyertai perjalanan pelayanan Bapak maupun Ibu. Terima kasih, Tuhan berkati. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan dan ditekankan dalam warta jemaat, tetapi terlebih dahulu kita akan menyaksikan cuplikan klip dari beberapa aksi yang dilakukan oleh Gereja Isa Al-Masih Kudus. Silakan. Memperkenankan dan menyaksikan Tuhan terutama bagi saudara-saudara. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Aksi sosial Gereja Isa Al-Masih Kudus dengan tema Bina Lingkungan dengan membagikan sembako kepada masyarakat. Isa Al-Masih, terima kasih buat bakti sosialnya warga Madinah sekitarnya. Halo, selamat pagi. Hari ini merupakan satu sukacita bagi kita semua karena para hamba Tuhan dan majelis akan membagi berkat di dalam rangka ulang tahun Gereja Isa Al-Masih Jemaat Kudus yang ke-69. Ialah apa yang
akan kami bagikan itu boleh menjadi berkat, kekuatan bagi saudara-saudara semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kegiatan selanjutnya, Family Fun Time, kolaborasi Sipria, Kolportase, dan beasiswa di GITC Ngeluh. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan beri buat kami, sehingga pada pagi hari ini kami bisa mengikuti jalan santai. Tuhan, kami sudah siap untuk perjalanan kami, sebab itu kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memimpin semuanya. Kendaraan kereta wisata yang kami tumpangi ada dalam perlindungan Tuhan. Jalan yang akan kami lewati juga Tuhan pelihara sehingga kami bisa melewatinya dengan baik. Kami tiba di titik di mana kami akan berjalan santai, kemudian kami akan ke GITC Ngeluh. Tuhan menolong semuanya. Dan acara di sana juga kebersamaan kami dengan jemaat di Ngeluh, semua adalah anugerah dan pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan perjalanan kami, baik pergi dan kembalinya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita jalan sehat jam berapa ini? Mungkin jam 5-an lebih, mau setengah 6, jam 6 ya. Jadi kita ada 5 kereta. Mau dikalahkan, maju kemenangan dinyatakan. Allah di pihak kita, maupun telah ditaklukkan, mujizat kuasanya dinyatakan. Ku bersorak, aku bersorak, ku angkat tinggi panji kemenanganku. Ku bersorak, aku bersorak, Yesus yang memberiku kemenangan baru. Kau telah berikan kuasa untuk taklukkan dunia. Mau dikalahkan, maju kemenangan dinyatakan. Sebab Allah di pihak kita, maut pun telah ditaklukkan, mujizat kuasanya dinyatakan. Ku bersorak, aku bersorak, angkat tinggi panji kemenanganku. Ku bersorak, aku bersorak, Yesus yang memberiku. Kalau keluarga mau diberkati, kalau gereja mau diberkati, maka yang harus didoakan pertama kali adalah kesatuan. Ada pemeriksaan gratis oleh Dr. Ilhan kepada masyarakat lingkungan yang ada di Ngeluh. Gembala Jemaat GITC Ngeluh. Ya, itu tadi cuplikan beberapa kegiatan dilakukan oleh beberapa seksi dan masih ada beberapa kegiatan ekstra dan spesial dari beberapa seksi yang akan datang, yang akan diselenggarakan. Ya, jangan lupa bagi para pria-pria GIA untuk mengikuti acara Happy Cooking
yang akan diadakan pada tanggal 15 Agustus hari Selasa jam 7 malam. Hadir dan ikuti acara ini. Pria-pria, khusus pria ya. Terus belum sempat dipublikasikan melalui Warta Jemaat, akan diadakan retreat seksi wanita yang akan diadakan pada bulan September tanggal 28. Ya, itu beberapa informasi yang bisa disampaikan. Selanjutnya kami ingin menyambut apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang baru pertama kali hadir dalam pertemuan ibadah raya di Jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus atau di tempat ini. Mohon kesediaannya untuk bangkit berdiri. Ya, silakan. Ya, ada 1, 2. Iya. Ya, tetap berdiri. Bapak Ibu hamba Tuhan majelis akan menyambut. Dan ada beberapa kelihatannya di belakang, satu keluarga kelihatannya. Enggak. Silakan bangkit berdiri. Baik saudara sebagai visitor, pengunjung atau akan beribadah secara permanen di tempat ini, welcome. Silakan. Yang baru pertama kali hadir. Nah, itu dia. Si ibu, sang ibu. Oke, ada lagi anak-anak cucu yang menyertai tadi. Kelihatannya satu rombongan tadi, sabis itu. Atas kosong. Oke, terima kasih, selamat datang. Sekarang kita berdoa untuk yang berulang tahun dari, ya silakan duduk, ya yang sudah dilayani. Sekarang kita berdoa untuk yang berulang tahun. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang berulang tahun, iya ada Ibu Nonon. Dari tanggal 2, iya ada Ibu Yuliana. Cik Yul. Terus ada lagi di atas, siapakah dirimu? Bukalah topengmu. Ya, ada Ibu Nonon, ada Ibu Yul, ada Bu Yul dan Yul. Yuliati dan Yuliana. Yuliani. Ya, ada lagi yang lain sembunyi di balik tembok? Tidak ada. Oke, mari kita berdoa. Oh, di atas ada. Siapa Pak Uni? Satu ya? Ya, oke. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, perhatian Tuhan, kebaikan Tuhan yang luar biasa menghantar kami melewati hari-hari kami ada di dalam penyertaan-Mu. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Kami sadari atau tidak, bukti bahwa Tuhan sangat memperhatikan, peduli kepada kami. Berikan kepekaan roh kepada kami untuk mampu menangkap, memahami kehadiran Tuhan setiap saat dalam kehidupan kami, dalam suka maupun duka. Dari situ kami rasakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa. Demikian pula yang dirasakan oleh anak-anakmu yang berulang tahun, dimanapun mereka berada, yang saat ini mengikuti ibadah secara onsite maupun online. Dan mereka benar-benar bersyukur atas pertolongan Tuhan di hari spesial mereka. Oleh sebab itu, di hari spesial mereka, di hari ulang tahun mereka, Tuhan akan nyatakan berkat-Mu pula secara spesial kepada anak-anak-Mu ini. Tuhan akan berkati dengan karunia untuk dapat menikmati setiap berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup mereka. Dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, pendidikan, pelayanan, apapun. Bahkan apapun yang dikerjakan dan dilakukan oleh anak-anak Tuhan di dalam Tuhan, dibuat berhasil. Dan nama Tuhan semata, hanya nama Tuhan semata yang ditinggikan dan diagungkan. Saudaraku yang berulang tahun, Tuhan memberkati engkau. Kasih karunia rahmat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus,
di dalam persekutuan dan urapan Roh Kudus menyertai perjalanan hidupmu dan memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian pula kami berdoa untuk anak-anakmu, sidang jemaatmu yang saat ini mengalami kelemahan tubuh oleh karena sakit, bahkan tidak bisa hadir dan dapat menikmati ibadah sebagaimana mestinya. Tuhan dimanapun mereka berada, saat ini melakukan perawatan di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan akan lawat, teguhkan iman percaya mereka, bangkit dari segala kelemahannya. Kelemahan fisiknya tidak akan membuat dia lemah iman, tetapi Roh Kudus akan meneguhkan, membangkitkan iman percaya anak-anakmu ini untuk tetap terus mengandalkan dan berpengharapan kepada Engkau. Tangan Tuhan yang penuh kasih dan penuh kuasa terulur menjamah anak-anakmu ini, memberikan kekuatan, kesembuhan, kesehatan, pemulihan. Demikian pula untuk anak-anakmu yang menghadapi berbagai macam pergumulan keluarga, rumah tangga, pekerjaan apapun. Engkau hadir, Engkau mendengar setiap pergumulan mereka, dan Engkau memberikan solusi, memberikan jalan keluar di dalam setiap pergumulan anak-anakmu ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan segala permohonan dan doa syukur kami. Haleluya, amin. Selamat ulang tahun yang berulang tahun. God bless you always. Tuhan memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Pendeta Lukas. Ya, mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya yang kedua ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Bukan satu kebetulan kalau Tuhan sudah mengirim hamba-Mu Bapak Pendeta Eko Roniono dengan Ibu untuk menjadi saluran berkat dari Tuhan kepada Gereja Isa Masih Kudus. Tuhan, kami rindu agar apa yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu itu benar-benar memberikan kekuatan, agar supaya kami sadar siapa sebenarnya kami. Kami lemah dan tidak berdaya, tapi kami punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Tuhanlah yang akan memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kami, sehingga apapun juga yang kami hadapi pada saat ini, bersama dengan Engkau kami sanggup melakukan perkara-perkara besar. Oleh karena itu terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena Engkau sudah memakai hamba-Mu menjadi saluran berkat dari Tuhan untuk kami semua. Besok pagi hamba-Mu akan meninggalkan kami. Sebagaimana Engkau sudah memimpin menyertai hamba-Mu sampai di sini dan boleh menjadi berkat bagi kami semua, maka kami pun menyerahkan perjalanan hamba-Mu sampai ke Bandung dengan tidak kekurangan suatu apapun juga, sehingga nama-Mu saja Tuhan yang ditinggikan, dipermuliakan kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Hari ini pun kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu untuk berkat yang Kau limpahkan kepada kami semua, sehingga memungkinkan hari ini kami juga bisa memberikan persembahan guna pekerjaan daripada Tuhan. Tuhan akan kuduskan persembahan kami ini supaya bisa berguna bagi kelancaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami katakan bahwa segala kemuliaan, kebesaran, hormat hanya bagi nama Engkau. Sebentar Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persetujuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai siang hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Oh
Yesus.